Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Deviatendriansyah dari Ilmu Sejarah Angkatan 22. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Electronic commerce atau biasa kita sebut dengan e-commerce merupakan bagian dari electronic business atau bisnis yang dilakukan melalui media elektronik. Kalangan bisnis memberikan definisi tentang e-commerce sebagai segala bentuk perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Bisa juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses terjadinya transaksi jual beli dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik dengan perantara jaringan internet. Berikut merupakan contoh dari e-commerce yang dari kita sendiri pasti familiar dengan contoh tersebut, seperti Shopee, Tokopedia, OLX, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi. Kemudian, M. Suyatno dikutip oleh Ambo, Aco, dan Andi Hutami, Endang, menggabungkan e-commerce dipisah menjadi 6 golongan. Nah, bentuk-bentuknya meliputi B2B, B2C, C2C, C2B, kemudian non-business e-commerce, lalu intra-business e-commerce. B2B itu sendiri merupakan business to business, yakni pada B2B pada e-commerce meliputi hampir semua hal yang mencakup pada transaksi di elektronik berupa barang maupun jasa yang biasanya dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Transaksi ini juga biasa dilakukan oleh para produsen dan pedagang-pedagang tradisional. Kemudian B2C itu business to consumer. Tipe ini merupakan jenis e-commerce yang dilakukan antara perusahaan produsen dengan konsumen. Terus kemudian C2C, consumer to consumer. Tipe ini merupakan jenis e-commerce yang sudah mencakup secara keseluruhan dalam transaksi elektronik berupa barang atau jasa antara konsumen ke konsumen. Terus selanjutnya yaitu consumer C2B atau consumer to business. Tipe ini merupakan jenis e-commerce yang berisi negosiasi jual beli di mana perseorangan menjajakan produk atau jasa ke perusahaan. Nah, kemudian ada juga non-business e-commerce merupakan kesibukan yang tidak berdagang sebagai aktivitas badan pendidikan, organisasi, nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu intra-business e-commerce. Aktivitas ini tuh mencakup semua kegiatan dalam organisasi menggunakan internet, bakal dilaksanakan penukaran produk, jasa, dan laporan menjajakan produk perusahaan bagi konsumen dan sebagainya. Kemudian, e-commerce sendiri juga memiliki dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari e-commerce meliputi meningkatkan penjualan, kemudian jangkauan pasarnya yang luas, lalu perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia, yang kemudian mempermudah konsumen untuk menjangkau pula penjual di seluruh dunia. Kemudian efisiensi pada praktek jual beli, dan lain-lain. Lalu dampak negatifnya meliputi rentannya terjadi pencurian data, kemudian adanya kendala teknis, kemudian persaingan pasar yang banyak dan luas, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.